Stop, jangan bikin konten asal-asalan kalau kamu masih berharap hasilnya luar biasa. Karena kalau misalnya kamu bikin konten yang biasa-biasa aja, ya jangan heran kalau hasilnya juga biasa-biasa aja. Saya pernah di titik itu teman-teman, punya semangat yang luar biasa, kontennya tiap hari, nguploadnya tiap minggu. Tapi apa hasilnya? Sepi, gak ada yang nonton, bahkan gak ada yang kenal saya, bahkan gak ada yang inget saya. Di video ini saya mau tunjukkan cara sederhana buat upgrade level kontenmu tanpa harus punya alat mahal, tanpa harus menjadi orang lain. Siap? Let's go! Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog-vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, banyak kreator pemula yang kejebak pada situasi ini, yaitu situasi di mana kalian hanya bisa berpikir yang penting upload, dan terus upload. Tapi pada kenyataannya sebetulnya di YouTube itu bukan orang yang paling rajin ngupload itu yang bertahan, bukan. Tapi justru adalah orang yang paling berkesan yang bisa bertahan di YouTube. Itu kuncinya. Dan teman-teman, yang saya lihat konten di luaran sana itu sebetulnya banyak yang informatif, banyak yang edukatif juga, banyak juga yang sebetulnya cukup berbobot. Tapi masalahnya adalah konten yang kamu buat itu datar, terus kering, tanpa hook, ya kan, nggak ada hooknya. Kemudian di sana juga kamu tidak punya karakter, kamu tidak punya integritas. Dan akhirnya penonton juga nggak ada alasan untuk stay di video kamu. Tahu nggak? Disitulah algoritma YouTube itu bisa mencium itu. Cium masalah yang tadi saya sebutkan. Itu hebatnya algoritma. Artinya ketika problem-problem ini bisa diatasi, tentu akan bisa menaikkan level kontenmu. Dan lucunya, saya itu juga pernah ngonten atau bikin konten itu cari aman. Maksudnya cari aman tuh gimana? Cari aman itu adalah bikin konten yang ngikutin gaya orang lain. Akhirnya saya berpikir bahwa konten yang saya buat dengan ngikutin gaya orang lain itu justru makin aneh, justru jadi aneh. Lucunya ketika saya semakin blend in dengan kontennya orang lain, dengan gaya orang lain, itu justru konten saya makin tenggelam. Konten saya itu hilang dari peredaran, hilang dari keramaian. Sampai akhirnya itu saya tuh benar-benar, aduh ini gimana ya? Mungkin di antara teman-teman juga ada yang mengalami hal yang sama seperti saya, ya kan? Sampai akhirnya di situ tuh saya sadarkan, wah ini nggak bisa, ini tuh nggak bisa. Yang bikin orang nonton dengan konten kita itu sebetulnya adalah karena bukan konten kita bagus, no, bukan, tapi konten kita adalah berbeda. Saya pernah di konten sebelumnya yang mengatakan bahwa kita itu bikin konten sama dengan orang lain boleh, tapi harus sedikit berbeda. Supaya apa? Ada pembeda. Dan itu boleh. Makanya ada rumus namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bukan ATP. Amati, tiru, plek. Gitu kalau bahasa Jawanya tuh plek. Itu nggak bisa, teman-teman ya. Lalu cara upgrade konten tanpa alat mahal itu gimana? Caranya gimana? Ada beberapa tips dan trik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Dan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang memulai membuat konten. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, selalu saya akan bilang, mulailah bikin konten dengan hook yang gak biasa. Bikin konten dengan hook yang kuat. Hook yang jangan diabaikan, hook yang betul-betul orang itu nggak mengabaikan konten kamu. Itu yang pertama. Karena sebetulnya teman-teman, 3 detik di waktu awal itu sangat menentukan. Beneran sangat menentukan. Makanya saya sering bilang bahwa 3 detik itu adalah 3 golden second, 3 detik waktu emas, 3 detik untuk memikat. Ketika kamu tidak berhasil memikat penonton, ya sudah, itu akan dilewati. Kalau misalnya kamu bikin konten di awal itu datar-datar aja, pasti penonton akan skip, akan scroll gitu saja, udah lewat, nggak bakal diperhatikan lagi. Misalnya saya kasih contoh begini, contoh hook ya. Misalnya kayak gini,
Kalian misalnya teman-teman di sana mau bikin konten membahas sesuatu, lalu di sana ada satu judul hook, ada satu ungkapan hook, ada satu contoh hook yang teman-teman ingin sampaikan. Misalnya kayak gini, "Hai guys, hari ini saya mau bahas tentang ini." Itu biasa. Harusnya teman-teman kalau sudah pernah nonton cara membuat hook di video yang sudah saya buat, itu bisa diaplikasikan atau bisa dimodifikasi dengan kata-kata seperti ini. Pernah bikin konten bagus, tapi nggak ada yang nonton, ini alasannya. Nah, itu namanya hook. Kalau mau lebih detail tentang penjelasan hook, ada di video yang sudah saya upload, tinggal ditonton saja. Tips yang kedua ini, kalau bisa nih, tambahkan karakter di gaya bicaramu. Ini bukan soal hanya kebutuhan acting, tidak, tapi ini adalah soal bagaimana kita memberikan sebuah pressing, intensitas, kemudian memainkan ekspresi, lalu memainkan pause, dan memainkan intonasi. Supaya apa? Supaya penonton itu ngerasa kamu ini, saya ini, lagi ngajak bicara dengan penonton, bukan lagi ngajak bicara dengan kamera. Enggak. Jadi supaya bisa kelihatan natural, supaya kelihatan seperti kamu ngajak bicara penonton, ya kamu bermain dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga ini, kalau bisa kamu gunakan apa yang disebut dengan pattern interrupt. Pattern interrupt itu adalah, atau pattern interrupt ya. Pattern interrupt itu seperti apa sih? Pattern interrupt itu adalah misalnya kamu bikin vlog atau bikin monovlog seperti ini, ya kan, monovlog seperti ini. Misalnya kamu harus memainkan namanya zoom in, memainkan zoom out, kemudian kamu di sana tiba-tiba ngasih efek teks, kemudian kamu ngasih efek suara, terus kamu bisa kasih sound effect apalah gitu loh, atau kamu bisa bermain dengan gimmick. Itu fungsinya adalah untuk mengunci. Kenapa sih harus demikian? Karena sebetulnya otak manusia itu mudah banget bosen. Makanya kalau bisa bikin konten yang tadi, bikin namanya pattern interrupt. Ini adalah kunci supaya penonton terus terjaga dengan video kamu. Itu fungsinya. Yang keempat ini adalah, kalau bisa kamu juga punya sudut pandang sendiri, punya pandangan sendiri. Misalnya seperti ini, ya andai kan misalnya kamu ngonten nih, ngejelasin sesuatu, bikin vlog atau bikin video instruksional atau bikin video tutorial, itu ya kalau bisa kamu punya pandangan sendiri. Jadi jangan hanya cuma kasih info, tapi kamu juga harus punya opini, harus punya nilai, dan punya pengalaman pribadi. Jadi di situ kamu tidak hanya ngomong berdasarkan teori saja. Fungsinya adalah apa sih? Fungsinya adalah supaya si penonton itu juga ngerasa bahwa, oh iya, ini orang sebetulnya berpengalaman. Ini orang sebetulnya punya perjalanan konten yang luar biasa, punya perjalanan atau pengalaman hidup yang luar biasa. Misalnya kayak gini, saya kasih contoh. Bukan cuma hanya kamu bilang kayak gini, ini cara naikin views. Tapi di sana kamu bilang, ini yang saya lakukan waktu views saya 0. Nah, itu namanya punya pandangan sendiri, punya opini sendiri. Itu penting banget ketika kamu membuat sebuah konten. Jadi tidak serta-merta hanya ngikutin apa yang disebutkan oleh teori. Misalnya kamu, ya tadi saya bilang, kamu mau bikin konten tentang cara menaikkan views, terus itu kamu mengatakan ini cara naikin views, padahal kamu bisa mengatakan seperti ini cara yang saya lakukan waktu views saya di 0, waktu views saya 0. Itu kan bisa. Yang kelima itu, tutup dengan ending yang kuat. Jadi ternyata video itu tidak hanya kuat di hook aja, tapi kamu juga harus kuat di ending. Kalau di video saya, hampir semua video yang saya buat, di konten yang saya buat itu pasti di endingnya pasti ada motivasi, ada kata-kata menguatkan. Fungsinya adalah itu, supaya penonton itu ngerasa engage. Wah gila ya nih, Mas Anton bisa memberikan motivasi.
Akhirnya teman-teman terus ingin menonton video saya. Jadi jangan cuma kamu bikin konten itu hanya sekedar formalitas. Terus ya kalau bisa di akhir itu kamu berikan dorongan atau motivasi. Misalnya nih saya kasih contoh kayak gini. Kalau kamu nonton sampai sini, itu tandanya kamu serius. Sekarang tinggal pilih mau action atau diam di tempat. Itu salah satu contoh yang ada di kalimat yang saya sebutkan tadi. Saya ulang ya, misalnya kalau kamu nonton sampai sini, itu tandanya kamu serius. Sekarang tinggal pilih kamu mau action atau mau diam di tempat. Nah, itu contoh kalimat ending yang kuat. Di video-video saya hampir semuanya endingnya pasti kuat. Pasti kuat. Nah, itu salah satunya teman-teman ya. Nah, dari kelima hal ini, teman-teman tentu harus sebisa mungkin mengaplikasikannya. Ya, semoga saja ketika sudah mengaplikasikannya, sudah menerapkannya, tentu bisa akan membuat konten kalian bisa naik level. Jadi tidak butuh alat mahal, tidak perlu jadi orang lain, tetap jadi diri sendiri. Itu yang paling penting. Sekali lagi, kalau misalnya kamu bukan siapa-siapa, sebetulnya tidak masalah. Tapi jangan juga bikin konten yang nggak punya suara. Kalau bisa jangan, bikinlah konten yang punya suara. Karena dunia ini sebetulnya sudah penuh dengan konten, tapi masih terlalu sedikit yang benar-benar nempel di penonton. Dan bisa jadi konten yang kamu buat itu adalah konten yang menyentuh seseorang di luaran sana. Itu yang disebut dengan engage. Tapi itu semua tidak akan pernah terjadi kalau misalnya kamu konten tetap di jalur yang aman, tetap masih main aman. Terus kamu bikin kontennya yang masih biasa-biasa aja. Ya nggak bisa, harus berubah. Cara ngerubahnya gimana ya? Dengan 5 hal yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya kamu merasa selama ini kontennya masih biasa-biasa aja, ayo coba tulis di kolom komentar. Saya siap upgrade. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, kamu bisa share ke teman-teman yang siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini, dan siapa tahu ada beberapa dari teman-teman kreator yang masih ragu untuk memulai. Dan jangan lupa untuk subscribe, biar kita bisa belajar bersama-sama. Biar kita bisa belajar bareng. Ingat, kalau kamu bukan siapa-siapa, kontenlah. Tapi jangan ngasal. Kontenlah dengan arah dan bikin dampak. Terima kasih semuanya. Salam vlog.